Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari perintah-perintah dasar Linux Ubuntu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardan, saya dari jurusan Teknik Informatika. Jadi yang akan saya jelaskan adalah perintah-perintah dasar dari Linux Ubuntu versi 24.04. Jadi yang akan saya jelaskan adalah perintah dasar yang menurut saya paling penting dan relevan. Selanjutnya materi pertama, kita akan masuk ke navigasi sistem file. Perintah yang pertama adalah pwd. Pwd ini untuk menampilkan direktori saat ini atau kalian sedang berada di direktori mana. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke ls. Ls ini untuk menampilkan direktori atau direktori yang sudah kalian punya akan ditampilkan. Dan selanjutnya adalah ls min l. Ls min l ini untuk sama kegunaannya dengan ls, tetapi dia akan menampilkan lebih detail dari direktori kalian. Nah, selanjutnya ls min a. ls min a ini untuk menampilkan file tersembunyi. Seperti apa file tersembunyi? Ini contoh file tersembunyi adalah yang di depannya ada titik, seperti bash history, bash logout, bash rc, slash sht. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke perintah cd. Cd ini untuk masuk direktori. Jika kalian, seperti contohnya, saya akan masuk ke direktori investigasi. Saya akan mengetikkan direktori. Ini adalah tampilan kalau kalian sudah berhasil masuk ke direktori investigasi. Selanjutnya, jika ingin keluar, kalian tinggal mengetikkan saja cd spasi titik titik. Ini perintah ini agar kalian keluar dari satu baris atau satu level dari direktori yang kalian masuki. Nah, ini sudah kembali ke home ya. Selanjutnya ada perintah cd layer. Perintah ini untuk kembali ke home. Perbedaannya dari cd titik adalah cd titik ini kalian akan kembali satu level atau satu layer. Kalau cd ini layer, kalian akan kembali langsung ke home. Jadi kalau kalian di dalam investigasi ini ada direktori lagi dan kalian masuk ke direktori itu, kalian ketikkan cd layer, kalian akan langsung kembali ke home, tidak kembali ke investigasi. Jadi seperti selanjutnya saya akan melanjutkan ke kode perintah tree. Perintah tree ini jika kalian belum memiliki, kalian install dulu paket tree-nya. Jadi kalau ingin install, kalian memakai sudo apt install. Nah, nama paketnya tadi apa? Dan yang akan saya jelaskan adalah tree. Jadi kalian install dulu tree. Tapi karena saya udah install, kita langsung ke perintah tree-nya. Dan jika kalau saya memberikan perintah tree, ini akan memberikan atau menampilkan direktori dan seluruh file yang ada di dalam direktori. Jadi ini saya punya direktori audit keamanan dan di dalamnya ada direktori lagi namanya audit minggu 2. Dan di dalam audit minggu 2 ada beberapa file. Nah, ini filenya. Dan ini untuk file tar-nya. Ini perintah tree ini atau paket tree ini menampilkan isi direktori sampai spesifik ke dalam. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi kedua, yaitu manajemen file dan folder atau direktori. Yang pertama adalah touch. Touch ini kegunaannya adalah untuk membuat file yang kosong ya teman-teman. Jadi kalau kita masuk dulu ke folder atau direktori. Saya ingin masuk ke investigasi. Nah, di sini kita ls dulu ya untuk melihat isi dari investigasi ini. Ternyata ada objek itu hasil sama seperti yang tadi. Dan di sini saya akan memberikan perintah touch. Dan saya ingin memberikan nama Ardan. Touch ini untuk membuat file yang bernama Ardan. Saya menamai filenya Ardan. Kemudian di enter dan kita lihat lagi isi direktori dari investigasi. Isi dari direktori ini akan bertambah nama Ardan karena di sini saya menambahkan touch atau file. Selanjutnya saya akan menambahkan direktori ya. Kalau menambahkan direktori kita pakai mkdir. Nah, ini saya menambahkan direktori di dalam direktori. Jadi saya sudah berada di direktori investigasi dan saya membuat direktori lagi bernama Ardan 1. Lanjut. Dan saya lihat isi dari direktori investigasi. Ini yang pertama, folder atau direktori Ardan 1. Selanjutnya saya akan memberikan kode untuk mengcopy atau menyalin file. Kodenya adalah cp ya teman-teman. Jadi
ini untuk mengcopy file. Jadi jika kalian ingin mengcopy, misalnya di sini saya akan mengcopy Ardan, dan tujuan dan sebelahnya adalah tujuan dari file dari directory yang ingin kalian copy file Ardan. Sini saya akan memberikan ke directory Ardan 1. Dan saat kita masuk ke directory Ardan 1 dan kita ls, akan ada file Ardan. Jadi Ardan ini file yang akan di copy, dan Ardan 1 ini adalah directory tujuan saya untuk mengcopy filenya. Sebenarnya saya akan keluar satu level, akan jadi kita kembali ke investigasi. Sebenarnya adalah untuk mengcopy folder, saya menggunakan cp-min-r. cp-min-r ini untuk menyalin directory atau folder dan juga isinya. Jadi di sini tadi kan directory Ardan 1 mempunyai file Ardan. Saya akan menyalin Ardan 1 atau directory Ardan 1, dan saya akan mengetikkan tujuannya. Tentunya saya akan membuat folder baru dulu. Saya akan menamainya Ardan 2. Kita ls, sudah ada 2 ya, Ardan 1 dan Ardan 2. Di isi dari Ardan 1 ini ada file Ardan, karena file Ardan sudah saya copy dan saya salin di sini. Sini saya akan copy directory min-r ini, directory Ardan 1, dan tujuannya ke directory Ardan 2. Saat saya masuk ke directory Ardan 2 dan kita ls, akan ada Ardan 1 dan isi filenya juga Ardan. Saya keluar dulu. Selanjutnya adalah move. Move ini untuk memindahkan file atau mengganti nama file. Sini saya akan menggunakan file Ardan. Mengganti nama file Ardan ke file Ardan 3. Kita klik ls, Ardan sudah hilang dan tergantikan dengan Ardan 3. Ini move ini untuk mengganti nama dan juga memindahkan file yang ada di dalam Ardan atau isi yang ada di dalam Ardan ke Ardan 3. Ini tujuan saya. Ardan 3 adalah tujuan dari move Ardan. Selanjutnya adalah untuk menghapus file. Kita menggunakan rm. Nah, saya akan menghapus file bernama Ardan 3. Menggunakan remove Ardan 3. Saat saya ketik ls, Ardan 3 sudah terhapus ya. Selanjutnya saya akan menghapus directory. Ini tadi untuk menghapus file, ini untuk menghapus directory. Remove min-r. Saya akan menghapus directory dari Ardan 2. Kita ls, Ardan 2 sudah hilang, cuma ada Ardan 1. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke perintah start. Start ini untuk menampilkan informasi detail dari file. Seperti saya akan file dari log CPU tadi. Jadi saya akan menampilkan dari log CPU, start log CPU. Saya akan menampilkan dari file dari log CPU dengan detail. Jadi ini teman-teman, isi dari file log CPU. Saya akan menampilkan secara detail. Selanjutnya saya akan lanjut ke materi ketiga, yaitu pengelolaan file teks. Yang pertama adalah cat. Cat ini untuk menampilkan file, isi file. Seperti saya akan menampilkan log CPU lagi. Cat, dan saya akan menampilkan dari file log CPU. Cat ini cuma bisa menampilkan isi dari file ya teman-teman, nggak bisa ngedit, nggak bisa diubah apapun, cuma bisa buat ngebaca. Soalnya ada flash log. Jadi saya akan membuka file log login menggunakan flash. Flash ini untuk menampilkan isi file per halaman. Jadi kalian bisa lanjut ke halaman menggunakan tombol bawah dan atas atau kanan dan kiri. Ini tampilan dari flash. Flash ini bisa kita scroll ke bawah dan ke atas. Dan jika ingin keluar, kalian ketik saja key dan akan otomatis keluar. Selanjutnya kita akan lanjut ke perintah head. Head ini sama ya teman-teman, untuk menampilkan isi file, tapi head ini untuk menampilkan isi file dari atas atau baris pertama. Jika kalian ingin menampilkan isi file
5 isi file teratas atau yang pertama, kalian tinggal ketikkan gini dan nama filenya. Saya akan menampilkan isi file dari login 5 teratas dan akan keluar ini 5 teratas. Lanjut ke tail. Tail ini sama dengan head ya teman-teman, tapi ini menampilkan yang terbawah atau menampilkan baris terakhir. Ini saya akan menampilkan baris terakhir, 5 baris terakhir dari file log. Bentar dong. Jadi di sini saya akan menampilkan 5 baris terakhir dari file log-login. Jadi ini keluar teman-teman, 5 baris terakhir dari file log-log. Selanjutnya kita akan lanjut ke perintah nano. Nano ini bisa untuk membuat teks baru dan langsung masuk untuk mengeditnya, dan juga bisa buat membuka file. Di sini saya akan membuka file login dulu. Nah, nano ini bisa untuk melihat file login dan juga bisa untuk mengedit. Kalian bisa mengubah file login sesuka kalian. Dan untuk jika kalian sudah memberikan perubahan di filenya, untuk save kalian klik Ctrl O dan Enter. Jika kalian ingin keluar, tinggal klik Ctrl X. Selanjutnya kita langsung lanjut ke perintah vim. Vim ini sama dengan nano, editor teks di dalam file, tapi ini tingkat lanjut ya. Saya akan edit ke vim file login. Nah, ini ya sebenarnya sama aja ya. Biasanya ini lebih lanjut aja. Dan untuk keluarnya tinggal klik G atau Z. Untuk keluarnya kalian tinggal klik Ctrl Z. Dan selanjutnya kita pakai get it. Get it ini sama ya, editor tapi GUI teman-teman. Jadi ini sebenarnya jika kalian pakai desktop ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke materi keempat, yaitu hak akses dan kepemilikan. Yang pertama saya akan mencoba kode chmod plus x. Chmod plus x ini saya akan memberikan ke chmod plus x, dan saya akan memberikan file yang ingin saya misalnya login. Chmod plus x ini berfungsi memberikan hak execute pada file yang ingin saya berikan hak execute. Sini saya memberikan file login. Jadi jika saya memberikan hak execute, artinya file tersebut bisa dijalankan sebagai script dan program oleh user. Selanjutnya kita ke chmod 755 dan nama filenya dari log. Oke. Jadi fungsinya dari chmod 755 dan nama file adalah mengatur hak akses file secara manual dengan angka. Jadi di sini ada artinya teman-teman. 7 itu RWX atau user bisa membaca, bisa menulis dan eksekusi. Jadi di 7 ini bisa semuanya teman-teman, bisa tiga-tiganya. Dan untuk 5 ini adalah grup, cuma bisa membaca dan eksekusi. Jadi di sini user, di sini grup cuma bisa membaca dan eksekusi. Di 5 yang angka ketiga ini atau order cuma bisa baca dan eksekusi, sama dengan grup. Jadi di sini user bisa menulis, membaca dan eksekusi, dan grup cuma bisa baca dan eksekusi, tidak bisa menulis atau mengedit. Dan order cuma bisa membaca dan menulis. Selanjutnya kita lanjut ke chon. Tadi kita mungkin saya coba dulu chmod 755 login. Nah, jadi file login kalau cuma bisa dibaca oleh grup dan orang lain cuma bisa baca dan menjalankan, tapi tidak bisa mengedit. Yang bisa mengedit cuma user atau saya. Selanjutnya kita lanjut ke perintah on. Saya akan memberikan on ke log CPU. Perintah ini mengubah kepemilikan file dari log CPU menjadi milik user ya. Perintah ini berguna saat file dibuat oleh root atau user lain dan kamu ingin memindah kepemilikannya. Jadi kalau log CPU ini dibuat dari user lain,
dan kamu login sebagai user, kamu bisa menyeting agar file log CPU ini menjadi kepemilikan dari user. Selanjutnya ini kita coba lihat. Selanjutnya yaitu chown user titik 2 group. Kegunaan dari chmod user titik 2 group ini adalah untuk mengubah kepemilikan dan grup file sekaligus. Jadi kita merubah login ini mengubah usernya dan juga grupnya. Jadi ini untuk mengubah nama user, kalian akan memasukkan user seperti itu. Kalau kalian ingin mengubah login ini ke user lain, kalian bisa ketik nama user kalian dan juga grupnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi kelima, yaitu informasi sistem. Yang pertama adalah uname, perintah uname min a. Uname min a ini adalah untuk menampilkan informasi kernel dan sistem. Jadi, ini teman, ini akan menampilkan informasi kernel dan sistem dari Linux yang kalian punya. Selanjutnya kita lanjut ke perintah lsb underscore kode ini akan memberikan atau menampilkan versi lengkap dari Ubuntu kalian. Jadi ini saya memakai Ubuntu versi 24.04.2 LTS. Selanjutnya kita lanjut ke materi tahu perintah host dan ctl. Perintah ini berguna untuk menampilkan detail hostname dan OS. Nah, ini dulu. Sini saat kalian mengetikkan perintah lsb min release min a akan keluar detail dari hostname dan OS kalian. Selanjutnya kita lanjut ke materi uptime. Perintah uptime ini akan menampilkan lama waktu sistem hidup atau berjalan. Akan keluar atau menampilkan sistem yang sedang berjalan. Selanjutnya kita lanjut ke materi top. Top ini adalah untuk menampilkan proses yang sedang berjalan atau yang saat ini sedang berjalan. Ini untuk top ini untuk menampilkan sistem yang sedang berjalan sekarang. Nah, jika kalian ingin keluar, tinggal ketik key atau klik tombol key. Selanjutnya kita lanjut ke perintah laptop. Laptop ini sama ya teman-teman dari top, tapi ini versi interaktifnya dari top. Jika kalian belum mempunyai laptop atau paket laptop, kalian langsung install dulu menggunakan perintah apt install. Nah, tadi namanya laptop ya teman-teman. Ini kalian langsung install saja. Tapi karena saya sudah menginstal, saya akan langsung menjelaskan perintah dari paket laptop. Sini tampilannya ya teman-teman. Ini tampilan dari perintah laptop. Ini akan menampilkan file atau akan menampilkan sistem yang sedang berjalan atau proses yang sedang berjalan sekarang. Untuk keluarnya kalian tinggal sama ya, tinggal klik key. Selanjutnya kita lanjut ke perintah df min a. Df min a ini untuk menampilkan disk kalian itu. Nah, sini akan menampilkan disk kalian. Selanjutnya kita ke perintah df min sa. Nah, df min sa ini akan menampilkan folder atau ukuran direktori tertentu. Misalnya kita ingin memeriksa atau menampilkan direktori investigasi atau admin satu saja tadi. Sepertinya ada 2 sudah terhapus ya tadi. Kita pakai df min sa. Jadi ini df min sa ini akan menampilkan isi atau ukuran direktori dari Argento. Artinya Argento tadi sudah terhapus. Mungkin file atau direktori investigasi saja. Sebentar, masih ada kesalahan. Ini saya akan menjelaskan dulu.
Ini teman-teman. Jadi kalian kalau ingin melihat isi folder atau melihat ukuran direktori tertentu dari folder kalian bisa menggunakan kode df-min-sh. Selanjutnya kita lanjut ke perintah free. Free-min-h ini untuk menampilkan memori atau RAM yang digunakan. Jadi ini ya teman, ini total dari RAM yang digunakan, ini total RAM-nya, dan ini yang terpakai. Jadi free-min-h untuk menampilkan RAM, informasi RAM. Selanjutnya kita lanjut ke materi ke-6, yaitu perintah jaringan. Yang pertama, kita akan memberikan perintah ping google.com. Perintah ping google.com ini untuk menguji koneksi ke internet. Nah ini teman-teman, bakal keluar informasi dari koneksi ke internet. Kita akan keluar. Selanjutnya kita akan lanjut ke perintah ip-min-a. ip-min-a ini untuk menampilkan IP address dan interface kalian. Selanjutnya kita lanjut ke perintah ip-min-r ini untuk menampilkan routing table, sama ya sebenarnya. Perintahnya ini untuk menampilkan IP address dan interface, kalau ini menampilkan routing table. Selanjutnya kita lanjut ke NMCLI. NMCLI ini untuk menampilkan untuk konfigurasi koneksi atau network manager. Ini ya teman-teman, untuk konfigurasi. Selanjutnya kita lanjut ke perintah jadi ini untuk mengambil konten dari web. Jika kalian ingin mendownload atau mengambil konten yang ada di web, kalian bisa memakai perintah ini. Selanjutnya kita lanjut ke materi widget. Perintah ini sama seperti yang pertama tadi, tetapi bedanya widget ini untuk mengunduh file dari web. Kalau yang tadi untuk mengunduh konten, kalau yang ini, kalau widget untuk mengunduh file. Selanjutnya kita lanjut ke perintah netstart. Netstart min-tool ini untuk menampilkan port yang aktif. Jika kalian belum mempunyai netstart, kalian bisa menginstalnya dengan sudo apt install net. Ini ya teman-teman untuk menginstalnya. Tapi karena saya sudah menginstal, saya langsung memberikan perintah net start min-tool. Ini untuk menampilkan port yang aktif. Ini port yang aktif dari Linux saya. Selanjutnya kita lanjut ke materi ke-7. Di materi ke-7 ini kita akan membahas tentang manajemen paket. Yang pertama adalah perintah sudo apt update ini untuk memperbarui paket yang sudah saya punya, itu sudo apt update untuk memperbarui daftar paket yang saya punya. Jadi kita disuruh untuk memasukkan password, dan ini proses untuk update daftar paket kita. Kita tunggu saja. Selanjutnya kita lanjut ke perintah sudo apt. Sudo apt upgrade ini untuk mengupgrade semua paket yang saya punya. Nah, ini proses untuk mengupgrade paket yang saya punya. Ini ada bilang yes atau no, saya pilih yes. Ini berjalan untuk mengupgrade paket yang saya punya. Ini karena di sini saya takut terlalu lama, saya selesaikan saja prosesnya pakai Ctrl C. Selanjutnya lanjut ke perintah sudo apt install. Seperti yang saya lakukan tadi, teman-teman. Sudo apt install ini untuk menginstal paket yang ingin kalian install. Seperti contohnya sudo apt install net
NetTools. Nah, di sini untuk perintah menginstal paket NetTools. Selanjutnya kita lanjut ke materi atau perintah sudo apt remove ini untuk menghapus paket yang sudah kalian punya atau yang ingin kalian hapus ya teman. Seperti jadi kalian ketik aja perintahnya sudo apt remove sama nama paketnya. Ini untuk menghapus paket. Selanjutnya kita lanjut ke perintah sudo apt ini sudo apt push. Saya memberikan contoh nama paket. Sudo apt push ini kegunaannya untuk menghapus paket dan konfigurasinya, jadi terhapus semuanya itu. Tapi karena di sini saya tidak ingin menghapus, saya tidak melakukan perintahnya. Selanjutnya kita lanjut ke materi atau perintah sudo apt auto. Perintah sudo apt auto remove ini untuk menghapus paket yang tidak terpakai atau yang jarang dipakai itu, yang tidak pernah kalian pakai. Ketika kalian memberikan perintah sudo apt auto remove akan terhapus ya, yang tidak terpakai. Selanjutnya lanjut ke perintah di file. Saya akan memberikan contoh login. Nah, kegunaan dari dpkgmin ini adalah instalasi file ini terusnya file .deb. Nah, untuk perintah dpkgmin file min.deb ini kegunaannya untuk instalasi file deb lokal. Selanjutnya kita lanjut ke materi ke-8 ya teman-teman. Materi ke-8 ini membahas tentang manajemen layanan dan sistem. Perintah dasar yang pertama dari materi ke-8 adalah sistem status. Sistem CTL status ini perintah ini kegunaannya untuk melihat status sistem kalian. Nah, saat kita klik atau ketik perintah sistem CTL status akan keluar sistem kalian. Keluar kita klik. Selanjutnya kita lanjut ke perintah sistem CTL start min. Untuk perintah sistem CTL start min ini min-x ini untuk menjalankan service ya teman, atau kalau istilahnya service itu memperbaiki. Nah, ini untuk memperbaiki layanan atau sistem kalian teman. Saya coba. Nah, ini akan saat kalian memberikan perintah sistem start min akan menjalankan service. Dan untuk memberhentikan service kalian tinggal klik sistem CTL stop ini. Sistem CTL stop min ini untuk memberhentikan service ini. Sini saya disuruh autentifikasi. Sini tidak bisa stop min atau memberhentikan service karena di sini saya belum ada yang saya service atau belum punya paket untuk service itu. Selanjutnya kita lanjut ke sistem CTL restart. Untuk perintah sistem restart min ini sudah restart min ini untuk merestart service yang kalian punya atau kalian jalankan. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke perintah sistem CTL enable. Sistem CTL enable min ini gunanya untuk mengatur agar layanan service min otomatis berjalan saat sistem boot dinyalakan. Dan selanjutnya perintah selanjutnya adalah disable. Nah, untuk perintah sistem CTL disable min ini akan membuat simbolik link ini tidak langsung. Jadi sistem CTL disable min ini perintah ini kegunaannya tidak langsung menjalankan min sekarang, tapi hanya mengaktifkan untuk otomatis
setiap kali komputer dinyalakan. Jadi sistem CTL debugger ini mengatur agar layanan ini atau service otomatis berjalan saat sistem boot dinyalakan. Salah, maksud saya untuk menonaktifkan auto start layanan ini saat boot. Jadi kalau enable itu untuk menyalakan otomatis perintah nging atau service saat boot dinyalakan. Kalau disable ini untuk menonaktifkan auto startnya atau enable-nya dimatikan. Selanjutnya kita lanjut ke perintah journal perintah jurnal CTL -exe ini untuk melihat log error di sistem. Ini perintah error atau melihat log error yang ada di sistem. Selanjutnya kita lanjut ke materi ke-9, yaitu manajemen pengguna atau manajemen user. Di materi manajemen user atau manajemen pengguna, perintah dasar yang pertama adalah sudo atau add user kegunaan dari kode atau perintah add user adalah membuat user baru. Jadi saya akan mencoba membuat user baru yang bernama add user Ardan. Ini saya akan membuat user baru bernama Ardan. Kita pakai sudo ya, karena punya ini saya menambahkan sudo add user Ardan. Ardan ini nama user yang akan saya buat ya teman-teman. Saya suruh memasukkan password. Saya juga disuruh memasukkan new password atau password untuk user Ardan atau user yang baru saya buat ya. Ini kalian bisa menambahkan full name atau nama panjang kalian atau nama panjang dari user kalian. Ini saya tidak memasukkan. Kalian juga bisa mengisi room number, kalian juga bisa mengisi work phone, home phone, atau lainnya. Ini ada pilihan yes atau no, saya pilih yes. Nah, di sini user kalian udah dibuat ya teman-teman, udah berhasil dibuat. Jadi kegunaan dari sudo add user ini adalah untuk membuat user baru. Selanjutnya adalah perintah del user ini kegunaannya adalah seperti namanya ya, del atau delete user, atau jadi kegunaannya untuk mendelete user atau menghapus user. Ini saya akan menghapus user bernama tadi ya teman-teman, yang baru saya buat ada sudo del. Sini saya berhasil remove user untuk Ardan atau menghapus user Ardan. Selanjutnya kita lanjut ke user mod min ag. Nah, ini user mod min ag ini untuk menambahkan user ke grup sudo. Karena kita belum punya user, kita buat dulu lagi usernya. Oke, kita ketik user mod min ag. Nah, kita klik buat usernya. User mod min ag Ardan ini membuat user Ardan ini masuk ke grup sudo. Nah, kita temukan. Jadi user Ardan ini sudah mempunyai atau masuk ke grup sudo ya teman. Dan selanjutnya kita lanjut ke perintah password ini untuk mengganti password dari user. Nah, di sini saya akan mengganti user Ardan. Nah, ini untuk mengganti passwordnya ya teman. Selanjutnya kita lanjut ke materi ke-10 atau materi ke terakhir ya teman, yaitu pembersihan dan maintenance. Dari materi ke-10 ini perintah dasar yang pertama adalah sudo apt clean. Sudo apt clean ini kegunaannya untuk menghapus cache atau sampah yang ada di apt kalian. Ini untuk menghapus cache apt ya teman. Nah, ini kalau ini sudah berhasil untuk menghapus cache yang ada di apt. Selanjutnya kita lanjut ke perintah sudo apt
Sebenarnya sudah PT auto remove ini sama ya, udah saya jelasin tadi di atas, untuk menghapus otomatis ya teman, file yang untuk sama. Jadi sudo apt auto remove ini sama dengan kegunaannya yang di atas auto remove. Ini menghapus apt aplikasi yang sudah tidak dipakai atau jarang dipakai. Selanjutnya kita lanjut ke jurnal, lanjut ke perintah jurnal. Jurnal CTL vakum untuk timenya 3D atau 3D atau 3 hari. Ini kegunaannya untuk menghapus log yang lama lebih dari 3D atau 3 hari. Jadi log yang sudah lebih dari 3 hari akan otomatis kehapus ya teman. Nah ini akan kehapus ya teman-teman, lognya yang lebih dari 3 hari. Selanjutnya kita akan lanjut ke perintah sudo reboot. Nah ini sudo reboot ini kegunaannya untuk reboot sistem ya teman, atau restart sistem. Ini untuk restart sistem. Selanjutnya kita lanjut. Nah ini untuk, jadi di sini saya tadi sudah melakukan atau memberikan perintah sudo reboot ya teman-teman, dan saya sudah merestart juga dari sistem saya. Untuk perintah yang terakhir adalah sudo nah, sudo now ini untuk mematikan sistem ya, tapi karena saya tidak ingin mematikan sistem, ini perintah untuk mematikan sistem ya teman-teman. Jadi itu tadi adalah perintah-perintah dasar dari Linux Ubuntu yang menurut saya penting dan juga relevan ya teman-teman. Jadi sekian penjelasan dari saya, terima kasih.